Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah spreadsheet ya. Mohon maaf ya rekan-rekan ya. Kebetulan tadi pas ini sholat dulu, kemudian ternyata di fakultas saya masih ada rapat, jadi mohon maaf ya. Jadi mulai kelasnya agak telat gitu. Telatnya lebih lama juga 15 menit, mohon maaf ya. Jadi mungkin kita segera mulai saja. Silahkan ya untuk rekan-rekan yang belum join nanti bisa diberikan info. Kemudian mungkin sebelum kita mulai kelas kita hari ini, kita awali kelas kita ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup untuk berdoanya. Mohon maaf ya rekan-rekan ya. Karena hari ini, oh kalau tidak salah memang jadwal info yang terbaru teman-teman. Untuk kalau tidak salah ada surat edaran ya. Jadi kalau jadwal saya yang sore dapatnya itu ini teman-teman online gitu. Kebetulan sebenarnya bisa switch juga ya ke jam 10 ya. Kayak yang kemarin sebenarnya kita set untuk teman-teman ketemu Bu Anita di pertemuan 11, tapi ternyata Bu Anita hari Senin dapat undangan untuk kegiatan SPADA di rektorat gitu ya. Jadi mohon maaf ya, jadi tidak bisa. Kemudian saya ambil alih, tapi kebetulan saya juga masih ada rapat di fakultas, jadi mohon maaf ya terlambat. Oke, mungkin untuk menyingkat waktu, saya izin share screen dulu ya untuk leads-nya. Mungkin bagi rekan-rekan yang sudah join, bisa mengisikan dulu kehadirannya di dalam leads. Bentar, sembari saya akses juga untuk leads-nya. Share screen materi ya, sebentar. Nanti ini aja teman-teman. Untuk kuisnya gimana? Tadi saya tawarkan untuk rekan-rekan kelas B juga ya. Saya kadang kebalik teman-teman yang di depan tuh saya mikirnya kelas A gitu ya. Kita yang kelas B gitu. Maaf ya. Jadi untuk yang ini mungkin saya izin share screen dulu biar teman-teman kelihatan ya yang dimaksud yang di mana gitu. Saya izin share screen dulu untuk leads kita. Nah, untuk di leads teman-teman silahkan dibuka dulu ya. Nah, untuk pertemuan 11 bagi yang sudah hadir silahkan mengisikan attendance-nya dulu ya. Untuk jamnya sudah saya sesuaikan. Jadi sudah saya update untuk yang rekan-rekan kelas B ya. Jadi pukul berapa nih? 15.30 ya. Nanti silahkan. Nah, di sini nanti teman-teman akan mengecek ya, ada tes, kemudian ada latihan. Nah, seperti biasa ya, tadi di kelas B saya tawarkan teman-teman untuk tesnya gimana? Mau dikerjakan di awal atau di akhir? Jadi biasa ya, setelah penjelasan materi, nanti kita bahas dulu untuk tesnya gimana? Atau teman-teman mengerjakan tesnya atau mau di depan dulu mengerjakan dulu baru nanti kita bahas gitu untuk percobaannya, maksudnya latihan untuk apa namanya praktikan di dalam Excel-nya atau gimana? Ada saran nggak? Silakan. Di akhir aja, Bu. Gimana, Mbak Vina? Di akhir atau di depan? Tapi udah ada yang ngerjain, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti maksudnya di slot di akhir gitu gimana? Atau mau di depan? Silakan. Nggak apa-apa yang udah ngerjain nggak apa-apa. Yang sudah duluan. Silakan. Tadi soalnya sembari nunggu paling ya. Gimana teman-teman? Di bagi yang belum gimana? Mau di akhir? Kalau di akhir nanti mungkin saya biar closing dulu ya. Jadi maksudnya teman-teman lebih leluasa mengerjakan gitu. Nanti saya closing Zoom dulu, baru teman-teman dari sisa waktunya bisa mengerjakan. Daripada kalau gini nanti saya tungguin teman-teman nggak enak juga kan ada Zoom kosong. Gimana? Mau di awal atau di akhir? Bagi yang belum. Di akhir aja, Bu. Di akhir aja ya. Oke. Iya. Akhir ya teman-teman ya. Kita sepakat di akhir aja ya. Jadi nanti kita bahas materi, kemudian nanti teman-teman mengerjakan ini ya bareng-bareng kita bahas latihannya gitu ya seperti biasa. Kemudian nanti ada keaktifan, kemudian nanti yang di ininya aja ya. Di akhir nanti kita closing dulu ya. Kita foto bersama biasa, baru nanti kita closing Zoom, baru teman-teman mengerjakan. Gitu aja ya mungkin kita samakan. Karena nanti takutnya gini teman-teman, saya selalu dapatnya kelas sore, di mana kebetulan saya lagi rapat, kalau di kampus tuh kadang jam 5 tuh udah mau diusir. Jadi saya segera aja ya sebentar ya teman-teman, sebelum pada ditutup berhubung di fakultas lagi, kita lagi hujan ya di kampus. Sebentar, saya takutnya nanti buru-buru di ini teman-teman. Udah mau dikunci soalnya. Yang kemarin itu iya teman-teman, saya juga sama kayak teman-teman jamnya kayak gini, kebetulan masih rapat juga. Jatuhnya ini.
agak kayak buru-buru gitu. Sebentar, saya izin share screen untuk materinya dulu ya. Nah, tadi mohon maaf ya materinya tadi diingatkan sama teman-teman kelas B ya. Materinya belum update yang 10 ya tadi ya. Coba di-download lagi teman-teman. Tadi sudah saya isi ya tadi karena untuk ngupdate yang di kelas B ya tadi. Materinya ternyata masih 10. Jadi mungkin Bu Anita buru-buru ya. Karena yang isi materi Bu Anita jadi beliau mungkin buru-buru setelah selesai gitu. Jadi lupa duplikat salah input. Nah, kalau di saya kebetulan yang tugasnya teman-teman. Ini sebenarnya kombinasi juga. Nah, ini coba saya izin share screen dulu. Saya udah share ya untuk materinya. Kita bahas dulu ya materinya, nanti sembari teman-teman kita praktikkan. Nah, nanti praktikannya nanti aja bareng-bareng nggak apa-apa. Nah, untuk spreadsheet, nanti bagi yang udah belajar nanti bisa mencobakan ya untuk poin keaktifan atau yang sudah mencoba langsung gitu boleh. Nah, untuk pertemuan ke-11 ini kita akan melanjutkan teman-teman belajar terkait dengan mengolah rumus dan fungsi di Microsoft Excel, di mana nanti teman-teman menggunakan ya dan mempraktikkan rumus dan fungsi. Nah, kalau kemarin kita kan belajar ada sum, kemudian con, average, kemudian kita tambahkan dengan if, kemudian teman-teman belajar terkait dengan VLOOKUP, HLOOKUP ya. Nah, kemarin sudah saya nilai teman-teman pas libur ya. Jadi saya udah ngecek. Kadang-kadang teman-teman lupa ya untuk membuat range. Jadi yang ngeblok terus dikasih nama itu sering lupa. Saya ngecek pekerjaan teman-teman tuh banyak yang lupa di situ ya. Hal-hal kecil. Nah, itu sering terlewat gitu. Jadi makanya kenapa di VLOOKUP, HLOOKUP ada yang missing gitu di sana. Jadi nggak keluar hasilnya atau di sana keluar NA gitu ya. Karena teman-teman mungkin buru-buru, belum dikasih nama range-nya. Jadi udah langsung gitu. Nah, di sana sering sama ini penamaan range-nya nggak dikasih nama teman-teman. Teman-teman cenderung pakai yang kita pakai apa namanya itu absolut ya atau mutlak. Jadi teman-teman belum menerapkan range-nya di sana. Makanya kenapa mungkin di penilaian ada yang berbeda gitu. Nah, untuk hari ini kita belajar terkait dengan fungsi logika if teman-teman. Kemudian ada if and, ada if or, ada if not. Nah, untuk pengertian dari rumus if Excel nanti ini akan memberikan suatu hasil ya teman-teman ya rumus if, di mana kalau kita tahu ya untuk rumus if di sini berarti nanti gimana? Ada suatu kondisi logika atau prasyarat tertentu teman-teman yang harus dipenuhi. Maka baru ya if itu nanti memberikan suatu hasil nih teman-teman. Hasilnya boolean atau dua nilai ya nanti nilai booleannya antara benar atau true, kemudian yang satunya adalah salah gitu. Nah, untuk kegunaan dari fungsi if ini nanti akan memberikan hasil teman-teman berdasarkan hasil evaluasi kondisi tadi logika atau mungkin kita sebut prasyaratnya gitu. Nanti dicek dulu baru kita tentukan misalkan true ataukah false, jadi benar atau salah. Nah, untuk struktur penulisan ya di dalam logika if, teman-teman sama ya dengan rumus if pada umumnya. Jadi mulainya dari sama dengan dulu, kemudian if logical text, di sini nanti isinya teman-teman masukkan ya sel yang teman-teman ingin evaluasi, kemudian ada operator logikanya gitu ya. Baru nanti ketentuan logical testnya. Nah, kemudian ada value if true, kemudian value if false. Semoga nggak terlalu ini ya teman-teman ya, suara hujannya agak deras di kampus. Takutnya ini, semoga sih koneksinya nggak masalah. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini adalah beberapa penjelasan ya, keterangan terkait dengan struktur if tadi. Kalau di sini untuk logical test, di sini nanti ini ya teman-teman ya, merupakan berisi logika ya, yang nanti teman-teman evaluasi untuk menentukan hasil dari rumus if. Dengan value if true, di sini berarti jika nanti hasilnya terbukti benar. Nah, nanti nilai logikanya true, teman-teman. Nah, di sini untuk logika yang nanti hasilnya adalah salah ya, maka nilainya false. Nah, kita akan bergeser, ada namanya operator logika, teman-teman. Operator logika ini adalah operator yang mungkin teman-teman kenal ya, untuk operator matematik sama, teman-teman.
Di sini nanti teman-teman menemukan ada sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan gitu ya. Sama dengan operator matematik. Nah, di sini kita lihat ya di dalam satu contoh kasus ya penggunaan rumus if untuk menentukan teman-teman. Nanti suatu nilai tes akan teman-teman kategorikan masuk kategori lulus atau tidak lulus. Nah, kita coba lihat ya. Nah, di sini teman-teman akan melihat data ya teman-teman ya. Di mana ada kolom nama, nilai, keterangan ya, lulus atau tidak lulus, kemudian rumus if. Di mana poin pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah ini teman-teman, syarat dan ketentuan atau syarat kelulusan di sini. Nah, di sini diminta ya, nilai harus sama dengan atau di atas 70 ya. Nah, ini teman-teman harus perhatikan dari syarat ini teman-teman translate atau teman-teman konversikan dalam satu rumus ke sini ya, ke rumus logika if-nya. Di mana kita mulai dari sama dengan teman-teman. Nah, ini adalah sel yang kita evaluasi C3 ya, teman-teman ya, nilainya ada di C3. Kemudian inilah operatornya, teman-teman. Lebih besar sama dengan, karena tadi diminta apa? Sama dengan atau di atas ya, berarti kan lebih besar sama dengan. Baru nilainya, teman-teman, ketentuannya berapa? 70 ya, berarti kita masukkan nilai 70. Nah, di sini adalah value if true, ini lulus. Value if false, ini tidak lulus. Maka coba kita tes teman-teman. 97 apakah lebih besar sama dengan dari 70? Benar ya teman-teman ya. Ini bahwa di sini hasilnya true, maka dia akan lari ke sini teman-teman. Hasil pertama lulus. Itu. Coba kita tes ya. Kalau nilainya yang di bawah 70, misalkan 56. 56 ini benar ya teman-teman ya. Tidak lebih besar dari 70 atau kita katakan ini ya, tidak lebih besar, maka di sini kan nanti hasilnya adalah false ya. Jadi di sini gagal, nanti akan masuk ke hasil yang false atau tidak lulus. Nah, kita coba cek ya kedua rumus tadi ya. 97, 83 benar ya teman-teman ya, lebih besar lulus kan. 56, 69 kurang ya, maka tidak lulus. 99 lulus karena lebih besar. 75 di sini masuknya lebih besar ya teman-teman ya. Maka lulus, 61, 67 tidak lulus ya. 85 lulus ya teman-teman ya, karena di atas 55 tidak lulus ya. Jadi saran saya teman-teman kalau mengetes itu karena kebetulan di sini kan ada dua kondisional atau dua ini ya kategori katakanlah gitu ya, kriteria lah gitu. Ini ada lulus dan tidak lulus. Saran saya kalau kayak gini coba aja teman-teman untuk kondisi lulus dan kondisi tidak lulus kayak saya tadi ngetesnya 97 dan 56. Jika untuk katakanlah dua kondisi sudah memenuhi ya tadi ya rumus ini, berarti rumus ini bisa kita terapkan untuk ini ya sel yang lainnya gitu. Jadi nggak harus dites semua gitu. Tapi kalau teman-teman ingin make sure memastikan gitu, bisa dicek lagi gitu. Nah, kemudian kita geser nih. Contoh kedua, untuk mencari diskon nih teman-teman. Nah, diskon di sini nanti teman-teman berdasarkan teman-teman diberi nilai ya. Nilai total pembelian, teman-teman tentukan tingkatan diskon ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat ya di sini. Ada satu tabel. Kita diberikan data total pembelian, teman-teman menentukan nih nanti besaran diskonnya. Di sini sudah ada contoh ya rumus if-nya. Seperti tadi teman-teman, poin utama yang teman-teman perhatikan adalah sama, syarat dan ketentuan dulu. Nah, di sini teman-teman mendapat ini ya, data bahwa dengan ini ya, pembelian minimal 500.000 nanti dapat diskon 10%. Kemudian untuk pembelian minimal 1 juta nanti akan dapat diskon 15%. Selanjutnya, untuk pembelian minimal 1.500.000 nanti akan mendapat diskon 20% ya. Nah, untuk kasus ini saya berikan saran ya teman-teman ya. Kalau ada urutan ya, tingkatan gitu. Kita gunakan yang paling besar dulu aja teman-teman, yang 20% ya dengan nilai 1.500.000. Seperti ini, seperti di dalam implementasi rumusnya. Karena kenapa? Kalau nanti ya, misalkan teman-teman testing dibalik ya, dari yang kecil dulu, nanti value-nya nanti akan berbeda teman-teman. Nanti kita teskan ya, nanti pas percobaan, biar teman-teman dapat gambaran value-nya seperti apa gitu ya. Nah, di sini saya sarankan untuk kita mengurutkan dari nilai terbesar ke terkecil. Kita lihat ya, seperti tadi ya. Untuk nilai pertama ya, sama dengan if, misalkan di sini B3 ini adalah nilai yang kita analisis, B3 ini lebih besar sama dengan dari 1.500.000.
Nanti kategorinya berapa tadi? Diskon 20 ya teman-teman ya. Kemudian kategori yang kedua di sini 5 B3 maaf, lebih besar sama dengan dari 1 juta. Di mana kita kasih diskon berapa? 15%. Selanjutnya ada data ini ya teman-teman ya. B3 lebih besar sama dengan 500.000 nih teman-teman. Nah, ini nanti diskonnya berapa? 10%. Yang 0 ini adalah ketika nanti nilai pembeliannya tidak memenuhi ini teman-teman, kriteria 3 ini, maka nanti dia diberikan diskon 0%. Makanya di sini diberi tanda 0, diberi angka 0 gitu. Kita tes ya yang pertama ya. 1.350 sekian. Nah, ini coba kita tes. Apakah lebih besar dari sama dengan 1.500.000? Berarti tidak ya. Di sini salah ya berarti. Berarti geser teman-teman ke if berikutnya dites lagi. Apakah 1.300.000 lebih besar dari 1 juta? Benar ya teman-teman ya. Maka secara urutan logika dia dapat ini ya diskon 15%. Nah ini ya, maka diskonnya 15%. Benar ya. Nah saya tes untuk nilai berikutnya teman-teman. Yang beda aja ya. Misalkan 20% nih. Kita coba 1.551.000. Kita tes apakah lebih besar dari 1.500.000? Benar teman-teman. Jadi udah langsung nih kita kasih diskon 20%. Nah, untuk berikutnya ada 300.000 di sini. Nah, di sini kita lihat apakah lebih besar dari 1.500.000? Tidak ya. Berarti geser lagi ke if berikutnya, apakah lebih besar dari 1 juta? Tidak ya. Geser lagi ke if berikutnya. Apakah lebih besar dari 500? Tidak, teman-teman. Nah, ketiganya gagal, teman-teman. Tidak masuk ke 3 kategori. Akhirnya dia dapat berapa? Diskonnya 0, nggak dapat diskon gitu. Jadi untuk mengakomodir yang tidak masuk kategori ini, maka kita beri nilai 0. Jadi dengan nilai pembelian di bawah 500 berarti tidak dapat diskon gitu. Nah, kemudian kita tes lagi teman-teman yang beda ya, yang 10. Ada 677. Nah, di sini nilainya lebih besar dari 1.500.000? Tidak ya. Kemudian apakah lebih besar dari 1 juta? Tidak ya. Kemudian apakah lebih besar dari 500.000? Iya, maka dia dapat diskon 10%. Nah, ini adalah contoh gini ya. Jadi teman-teman cocokin aja dengan kategorinya. Kalau tadi kan cuma 2 ya, misalkan lulus, tidak lulus gitu ya. Kemudian ini ada beberapa tingkatan. Cukup tingkatan tertentu yang memang ada di dalam syarat dan ketentuan ini aja teman-teman yang dicocokin. Jadi nggak harus satu-satu. Kalau memang pada beberapa kategori tadi memang sudah memenuhi, berarti memang sudah ya mewakili. Kalau mau dicek satu-satu boleh gitu. Oke, saya geser ke contoh berikutnya. Ada contoh absensi karyawan teman-teman. Absensi karyawan, kita lihat ya. Nah, di sini teman-teman diberikan data ya, kehadiran dari karyawan, di mana di sini ada namanya, ada jamnya ya, kemudian teman-teman tentukan apakah si karyawan tadi terlambat ataukah tepat waktu. Nah, di sini seperti tadi. Jadi kita fokuskan pada syarat dan ketentuan dulu di sini ya. Jadi misalkan jam masuk kantor pukul 8 nih. Nah, di sini nanti kita tes nih teman-teman dengan rumus tadi pakai if ya. Kemudian yang kita analisis adalah nilainya ya, C5 ya, jam masuknya. Kemudian nilainya tadi gini, ketentuannya. Kalau dia masuk sebelum pukul 8 atau maksimal katakanlah pukul 8 ya, berarti dia masih terhitung tepat waktu. Kalau lewat atau lebih dari pukul 8 dia terhitung terlambat ya. Maka dengan kategori tersebut kita coba translate di dalam satu rumus if. Sama dengan if C5 ini ada kurang ya, masih kurang dari C2 nih teman-teman, sel jamnya, jam 8. Nah, di sini kenapa kita gunakan mutlak ya atau absolut? Karena C2 akan kita gunakan sebagai acuan teman-teman. Harapannya nanti seperti kemarin yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, agar tidak geser. Jadi kita berikan nilai mutlak ya. Nanti teman-teman misalkan teman-teman drag tuh nilainya ke bawah, ini kan nggak berubah ya. Makanya kita gunakan dolar ya untuk ini ya, mencegah nanti bergesernya kalau misalkan kita tinggal drag ke bawah gitu. Nah, di sini sama ya kriterianya. Tadi kan kriteria pertama yang ini ya, yang true value dulu. Jadi yang benar dulu, tepat waktu, baru yang kurang apa namanya salah ya, baru telat gitu. Kita tes ya. Misalkan pukul 7.15. Ini ada di C5. 7.15 ini masih kurang dari pukul 8 ya, teman-teman ya. Maka di sini harusnya secara logika dia dapat nilai tepat waktu. Oh, benar nih teman-teman, tepat waktu. Coba kita tes yang pukul 8 ya. Lebihnya sudah 1 menit nih teman-teman.
Meskipun cuma 1 menit ya, tapi kan dia lebih nih teman-teman. Harusnya dia terhitung terlambat. Oh benar nih teman-teman terlambat. Jadi ngetes untuk 2 klausa ya. Yang true dan false-nya itu udah cukup merepresentasikan. Tapi kalau teman-teman mau cek lagi boleh. Tuh. Oke. Kemudian kita masuk di sini ada beberapa hal ya yang menyebabkan rumus if tidak berfungsi atau salah atau error. Nah, faktor utamanya yang pertama, kondisi logikanya kurang lengkap dituliskan atau tidak disertai dengan penggunaan operator logika. Jadi misalkan teman-teman tadi lagi nulis ya rumus kayak gini. Nah, teman-teman lupa nih kasih tanda kurang dari, sama dengan, lebih dari gitu ya. Jadi baru selnya saja yang dievaluasi misalkan, nah itu jadi bisa error. Kemudian bagian hasil true dan false dari if ini diisi dengan teks yang tidak disertai tanda kutip. Nah ini juga teman-teman untuk if ini ya hati-hati ya. Nanti misalkan kita bikin suatu kriteria ya. Jadi yang misalkan tadi ya true sama false-nya teman-teman apit pakai petik, boleh petik 1, boleh petik 2. Misalkan di sini tadi ya tepat waktu, telat gitu ya, diapit petik gitu. Kemudian lulus, tidak lulus gitu tadi ya. Nah, gitu-gitu. Kemudian tadi ya ketentuan apa namanya? Kalau angka itu nggak usah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di sini teks ya tulisannya mending dikasih petik teman-teman. Gitu. Nah, kemudian gini, jika kamu menggunakan if bertingkat, maka mungkin kamu salah menaruh if ya. Jadi nanti teman-teman kita mengenal juga ada tingkatan if. Nanti saya berikan contoh ya yang kurang saya atau ya saya tidak rekomendasikan dan saya rekomendasikan gitu. Kalau menyusun ya. Nanti kita lihat dulu untuk contoh rumus if tunggal teman-teman. If tunggal sesuai dengan namanya. If-nya berapa? Berarti 1 ya. Nah, untuk 1, contoh penulisannya seperti ini, teman-teman. Sama dengan if, kondisi logika, kondisi benar, dan kondisi salah. Nah, di sini kita lihat contohnya ya. Misalkan kita diberi data nih, teman-teman, kuantitas penjualan. Teman-teman diminta nih, memberikan penilaian ya. Nah, kita buat aja yang sederhana, teman-teman. Kayak tadi ya, lulus, tidak lulus. Di sini baik, buruk, misalkan. Nah, di sini karena tidak ada ketentuan ya, kita pakai ketentuan ini, misalkan ya, dengan nilai 6.000 sekian, misalkan kita tentukan ya tadi ya, dikatakan baik itu kalau lebih dari 5.000. Maka kita kasih keterangan ya, true-nya baik. Nah, kalau misalkan tidak memenuhi ini ya, lebih dari 5.000 berarti masuk kategori buruk. Nah, ini adalah contoh if tunggal, di mana hanya 1 if-nya gitu. Kemudian ada namanya if ganda, teman-teman. If ganda di sini berarti menggunakan if yang lebih dari 1 gitu. Di sini coba teman-teman lihat ya, ada if lagi, kemudian ada if lagi ya. Nah ini sebenarnya mirip teman-teman. Kalau saya pribadi mengistilahkannya sama dengan if bertingkat nanti. Sama aja kalau saya. Jadi cuma namanya aja. Sama tapi. Nah kita lihat contohnya. Contoh ini sebenarnya saya tidak rekomendasikan ya. Karena saya ngetes mungkin kalau teman-teman lihat video pembelajarannya di saya error ya. Di mana ini saya ngetes ini ya, fungsi yang terakhir. Ini saya tes nanti di Excel-nya keluar ini ya, too many syntax atau too many argumen gitu. Jadi kebanyakan dia bingung gitu. Nah, untuk struktur ini saya tidak sarankan. Maka saya geser aja ke sini nanti teman-teman. Ke sini ya. Sama pakai yang ini aja. Ini lebih saya rekomendasikan ya. Di mana kita mengkategorikan nih teman-teman. Untuk if bertingkat karena sama ya teman-teman ya sebenarnya. Nanti saya jadikan satu aja. Untuk if bertingkat sama. Coba teman-teman lihat ya. Strukturnya kan if lagi ya. Nanti bisa ada if-nya lagi. Kita lihat di sini. Nah, ini untuk contohnya teman-teman untuk logika if. Nah, di sini misalkan ada nilai ya kuantitas penjualan 3.000 maaf, 3.500 ya. Nah, teman-teman saya sarankan bikin kayak gini aja teman-teman. Ini saya lebih contohkan ya. Nah, ini kayak mungkin revisi saya ya. Untuk fungsinya saya buat kayak gini aja. Jadi kita bikin kayak tadi diskon. Kita bikin urutan ya, di mana teman-teman urutkan dulu dari nilai terbesar, baru dikurangi terkecil, baru yang lebih kecil lagi, baru yang tidak masuk dari ketiga kategori gitu misalkan. Di sini saya buat ya, if-nya lebih besar dari 1.000, teman-teman kategorikan nih jelas ya kalau kayak gini kan baik sekali. Kemudian if yang kedua, di sini kita kategorikan baik ya, karena dari nilai ini ke sini ke kanannya gitu.
Kemudian di sini ya, lebih dari 3.000 masuk ke huruf. Yang tidak masuk dari ketiga kategori, nanti kita masukkan namanya kategori huruf sekali. Nah, di sini, ini ya teman-teman ya, kenapa saya tidak rekomendasikan, coba di sini, lihat. Di sini kan ini ya, ini agak mixing kalau menurut saya. Kita coba lihat ya, strukturnya. C2 lebih besar dari 5.000. Terus keterangannya yang mana nih? Ya kan? Di sini jelas ya sebenarnya yang di dalam lebih besar dari 10.000 ini baik sekali ya. Tapi terus di sini ada baik. Ini maksudnya yang mana? Ya kan yang tidak masuk 10.000, yang tidak masuk dari lebih besar dari 10.000 kan? Itu. Kemudian yang di sini apakah masuk yang buruk gitu? Di sini agak kalau menurut saya pribadi ini tidak saya sarankan ya karena urutannya nggak jelas. 10.000 tiba-tiba di tengah kan? Nah, di sini di awalnya lebih kecil padahal keterangannya juga ada di sana sini gitu. Jadi tidak apa ya istilahnya tidak saya rekomendasikan membuat struktur if seperti ini ya. Tidak terurut juga. Cara bacanya juga bingung, tidak jarang Excel-nya juga jadi bingung, pusing gitu. Kayak gini 5.000 ini yang maksud yang mana nih? Masuk baik apa enggak? Nih keterangannya kan susah ya kalau menurut saya pakai kayak gini. Lebih saya rekomendasikan pakai yang ini aja teman-teman, terurut gitu. Nanti teman-teman menemui kasus kayak gitu ya, saya sarankan pakai yang seperti ini saja gitu. Jadi diurutin aja kayak tadi diskon lebih besar, yang lebih kecil, kemudian lebih kecil lagi gitu ya, baru yang tidak masuk gitu ya. Kemudian ada ini ya teman-teman ya, kombinasi if dengan and, if dengan or, dan if dengan not. Nah, di mana di sini nanti kita lihat ya teman-teman ya. Kalau and ini sama teman-teman dengan logika and yang teman-teman pelajari ketika waktu sekolah atau mungkin saya kurang tahu kalau teman-teman akuntansi ada pelajaran mata kuliah maaf, mata kuliah logika atau tidak ya. Kalau tidak mungkin belajar matematika ketika di sekolah dulu dikenalkan ya dengan logika. Itu kan kita pakai and or ya. Nah, and ini konsepnya sama, teman-teman. Nanti mungkin saya perlihatkan ya tabel logikanya ya. Di mana untuk and ini berarti klausa atau pernyataan atau statement yang diapit oleh and nanti harus benar semua, teman-teman. Kalau nilai hasilnya mau true atau benar. Sedangkan or ini adalah suatu kondisi nilai logika ya. Kalau yang di-update di or itu tidak harus teman-teman semuanya benar. Ada salah pun bisa hasilnya benar gitu. Untuk not di sini mengembalikan nilai true menjadi false. Jadi lawannya teman-teman. Kalau not to dinotkan ya. Kalau true notnya apa? False. Kalau false notnya apa? True gitu. Nah, ini adalah struktur dari rumus dengan fungsi if ya. Jadi ada if and, kondisi logika ya, 1, 2, dan seterusnya, hasil jika true dan false. Sama ya strukturnya, hanya saja jangan lupa di sini berarti pakainya or kalau pakai if or. Kemudian not pakai if not ya kalau pakai not. Nah, di sini coba teman-teman lihat ya untuk contohnya. Nah, untuk fungsi if and, if or dan not ya, kita dihadapkan dalam satu data, teman-teman, ada nama mahasiswa, ada nilainya, ada 3 tapi nilainya ya. Nah, poin pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah ini, syarat ketentuan dulu. Di mana di sini diminta teman-teman ya, untuk baris pertama teman-teman diminta semua nilai harus di atas 70. Nah, kalau semua nilai di atas 70, kita pakai apa tadi? Pakainya N ya teman-teman ya, di mana semua nilai yang diapit oleh klausa N itu harus benar gitu. Nah, dari tadi ya kita mentranslate syarat dan ketentuan, berarti kita tuliskan di dalam rumus sama dengan if n nilainya C3 ya teman-teman ya, 80 ini lebih besar dari 70, kemudian D3 ini 75 lebih besar dari 70, kemudian E3 lebih besar dari 70. Kita tes ya, 80, 75, dan 62. Mana yang nilainya apakah semua di atas 70? Ternyata tidak teman-teman. Ada satu nilai nih, 62 yang kurang dari 70. Maka hasilnya apa teman-teman? Kalau N berarti kan N ya. Semuanya yang ada di N harus benar. Kalau ada satu yang salah, maka gimana? N salah ya teman-teman ya. Maka dia akan masuk ke tidak lulus nih teman-teman. Nanti saya perlihatkan ya tabel logikanya untuk mempermudah. Nah, kemudian hasilnya harusnya dia tidak lulus nih teman-teman. Kan ada satu yang gagal. Gitu. Kalau N itu tidak mentolerir ada yang salah. Harus benar semua teman-teman. Baru nanti dia ke true value-nya. Itu. Maka di sini nilainya adalah tidak lulus.
Kemudian kita coba yang kedua. Salah satu nilai harus di atas 70 nih teman-teman. Nih ya, salah satu. Nah, berarti satu aja boleh nih teman-teman. Ada yang salah, nggak apa-apa nih. Gitu. Kalau kayak gitu kita pakai apa? Pakainya yang OR. Nah, untuk OR kita tulis ya. If OR C4 ya lebih besar dari 70. Kemudian ini ya 83 ya. Kemudian D4 lebih besar dari 70. Kemudian E4 ya lebih besar dari 70. Jadi kita lihat teman-teman 83, 50 dan 67. Nah, ternyata dia mintanya cuma salah satu nih teman-teman. Ada satu nih 83. Ada dua nilai ya udah deh nggak apa-apa ya salah karena dia pakai OR. Tadi kan kalau pakai OR masih bisa benar ya teman-teman ya meskipun ada yang salah, tapi kan dia punya satu yang benar. Nah, nanti akan dapat nilai ini teman-teman. Lulus ya harusnya. Karena tadi ya, dia yang penting ada satu yang benar. Nah, ini ya, dia dapat nilainya lulus benar ya, berarti rumusnya ya. Kemudian kita lanjut nih. Nilai harus di atas 70. Nah, di sini kita lihat nih teman-teman, karena berhubung tadi ya kita sudah pakai and or, nah teman-teman menggunakan yang if not ya, untuk mengetes aja. Nah, untuk if not ini saran saya hati-hati kalau pakai if not. Karena if not itu adalah negasi atau kebalikan kalau secara matematis ya teman-teman ya. Jadi di sini kan diminta nilai harus di atas 70. Nilai harus di atas 70 di sini. Berarti kita diberi nilai nih teman-teman 93. Coba kita lihat ya strukturnya. Sama dengan if not ya C5 lebih besar dari 70. Nah, nilai ini teman-teman 93 apakah lebih besar dari 70? Benar ya teman-teman ya. Benar kita notkan. Berarti jadi apa? False ya, salah ya. False-nya di sini maka kenapa keterangannya harus dibalik teman-teman? Karena kita tahu nih teman-teman tadi kan false ya, benar di false. Berarti kan jadinya apa? Tidak lulus ya, itu. Maka keterangannya kita balik nih. Jadi di depan dulu tidak lulus, baru keterangannya di belakang lulus. Karena kenapa? Kita notkan gitu. Gitu ya tadi ya. Maka tadi ya 93 ini kan tadi ya skornya adalah lebih besar ya. Nah, ini apa namanya? Lebih besar dari 70 benar ya, teman-teman ya. Nah, kemudian karena benar kita notkan nih, teman-teman ya. Benar kita notkan. Nah, di sini, teman-teman. Makanya kan tidak ya. Tidak. Nah, di sini tidaknya kan harusnya ini ya, teman-teman ya. Jadi kita buat not ya. Jadi makanya dia akan keluar ke nilai lulusnya, teman-teman. Ada 93 lebih besar dari 70 ya. Nah, ini tadi benar. Kemudian benar kita buat not-nya teman-teman ya. Not dari true ya teman-teman ya. False ya teman-teman ya. Nah, di sini ya false-nya. False-nya ada di sini nih, lulus gitu ya teman-teman ya. Karena dia false-nya kebalik. Nah, kalau tadi kita taruh di sini tidak lulus, mungkin di sini agak switch membingungkan dikit ya. Tapi hati-hati ya di sini karena dinotkan ya. Jadi nilainya tadi kita negasikan atau kita buat lawannya. Makanya kenapa ditaruh di balik. Kalau kita taruh lulusnya di depan, berarti tadi ya 93 lebih besar dari 70. Itu kan harusnya lulus ya, kan di atas. Terus kita notkan, berarti hasilnya apa? Tidak lulus kan teman-teman ya. Nah, tidak lulus masa di sini keterangannya lulus? Kan berarti salah ya. Nah, itu makanya harus ditukar. Di sini tidak lulus dulu, baru nanti gagalnya adalah lulus gitu. Nah, di sini yang pesan saya hati-hati kalau pakai not ini agak sedikit rawan rancu salah ya. Nah, ini adalah keterangannya di mana nanti ya untuk N ini nanti teman-teman gunakan kalau untuk ini tadi ya nilainya berarti harus yang diapit benar. Kalau OR yang penting satu nilai memenuhi boleh ya. Kemudian not berarti nilai negasi atau kebalikannya. Nah, demikian untuk materinya. Mungkin saya izin share ini dulu ya. Sebelum saya kelupaan. Bentar teman-teman. Ya, yang untuk ininya dulu ya. Sebentar ya, teman-teman. Bentar ya. Yang ininya, teman-teman. Saya ada tabel logika sebelum nanti teman-teman praktikkan ya. Coba ya, saya cek dulu materinya. Jadi sedikit saya ulas tabel logikanya ya, teman-teman, buat gambaran. Untuk memudahkan ya, memahami tadi ya, yang pasangan if, and, dan not. Saya izin share screen dulu. Mungkin saya share screen di window-nya kelihatan nggak? Bentar ya teman-teman ya. Kelihatan nggak? Atau saya screen all aja ya, maaf ya. Saya share screen all aja biar gampang.
Ntar ini teman-teman, di sini. Nah, ini ada tabel operator logika. Nah, tabel ini sebenarnya mempermudah teman-teman untuk mengenal ya tadi ya. Kalau misalkan if and, if or gitu ya. Nah, kalau untuk if and, teman-teman melihat yang di sini, tabel konjungsi. Sama kalau kayak di logika matematika, teman-teman. Di sini saya pengen teman-teman melihat ya klausanya. Kalau di and, itu kan tadi ketentuannya gini ya. Kalau dia benar, dengan benar ya. Jadi harus semua klausa yang di-update itu benar. Maka hasilnya benar. Kalau ada satu yang salah, nanti tetap masuk apa? Salah ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini untuk menggambarkan nih teman-teman hubungan if and. Nah, untuk disjungsi di sini yang or teman-teman. Or di sini, jadi tadi kasusnya gini ya. Kalau ada yang salah, kan harusnya tetap benar. Nah ini teman-teman, saya ingin menggambarkan kasus ini atau nanti salah gitu ya teman-teman. Ada yang benar. Nah nanti tetap hasilnya adalah benar ya atau true gitu. Nah, inilah apa namanya contoh ya tabel logika yang teman-teman bisa gunakan sebagai referensi ya tadi ya. Jadi kalau kita bandingin hasilnya gitu. Kemudian di sini saya geser ke sini dulu, not fungsi not ya. Jadi lawannya ya, not false berarti apa? True, not true berarti apa? False ya. Jadi lawannya aja. Kemudian di sini ada contohnya juga teman-teman ya. Nah, di sini misalkan tadi ya pasangan if and ya teman-teman ya. 82 maaf. A2 di sini nilainya 25 ya. Lebih besar dari 0, benar ya teman-teman ya. 75 kurang dari 100, benar ya. Berarti benar dengan benar apa? Kalau kita pakai N. Berarti true ya, benar ya hasilnya true. Kemudian di sini A3 sama dengan merah. Di sini kita dapat biru. D3 di sini dapat hijau. Nih teman-teman, kita N kan ya, ada satu yang salah. Tadi gimana? Kalau N ada yang salah gimana? Harusnya apa? False ya. Karena N itu harus semuanya benar. Maka di sini hasilnya false. Kemudian untuk OR. Di OR ini adalah ini tadi ya, apa namanya? Memberikan kelonggaran untuk kalau ada yang salah. Yang penting ada yang benar, teman-teman. Kita tes ya. A4 lebih besar dari 0. Berarti 25 lebih besar dari 0. Benar ya teman-teman ya. 75 ini ya. B4 75 kurang dari 50. Salah ya teman-teman ya. Berarti ada yang satu yang salah. Tadi kan benar ada yang salah gitu ya. Itu nanti hasilnya apa? Kalau kita orkan tetap benar ya tadi ya sesuai nih. Teman-teman cocokin aja. Ini benar, salah kan benar ya. Nah, kemudian if or lagi. Misalkan di sini ada A5 merah. Kemudian di sini kita dapatnya biru. Nah, di sini B5 hijau. Nih teman-teman. Nah, ada yang salah satu nih teman-teman. Kayak gini ya. Ada salah benar nih teman-teman. Nah, hasilnya apa? Benar ya. Maka di sini hasilnya tetap true gitu. Nah, untuk yang not, nah ini hati-hati nih. Not ini sering rawan. Misalkan if not A6 ini lebih besar dari 50. Nah, 25 apakah lebih besar dari 50? Salah ya teman-teman ya. Salah kita notkan. Berarti tidak salah, berarti hasilnya benar gitu. Kemudian ini not A7 sama dengan merah. Nah, kita dapat biru deh, salah ya. Jadi salah kita notkan ya, tidak salah. Oh, berarti apa? Benar, true. Nah, ini adalah contohnya aja saya ulas lagi aja biar teman-teman nggak bingung ya. Nah, dari contoh ini silakan teman-teman geser ke sini ya. Ke tesnya teman-teman. Tesnya nanti aja. Teman-teman ke sini dulu, ke latihannya dulu. Silahkan dari latihannya di-download dulu, latihan P1 ya. Ini udah ada yang selesai nih. Silahkan ya teman-teman ya, latihan P1 di-download dulu. Kemudian bentar, saya juga buka filenya dulu ya. Bentar, tadi saya taruh mana ya? Bentar ya teman-teman ya. Ini nanti saya beri kesempatan ke teman-teman dulu. Nanti saya bahas ada satu pertanyaan ya dari kelas S1 ya. Nanti saya singgung untuk contoh teman-teman ya, untuk 2 nilai. Saya izin share screen dulu. Silakan dibuka dulu teman-teman yang P11. Nah, di sini nanti teman-teman akan diberikan contoh ya beberapa sheet ya. Di mana nanti di masing-masing sheet ada soalnya ya teman-teman ya. Nah, silahkan mungkin bagi yang sudah siap, boleh nih teman-teman ya seperti biasa untuk poin keaktifan nih teman-teman. Silakan ada yang mau coba nggak untuk nilai lulus dan tidak lulus. Dari teori tadi kita bisa cobakan. Silakan ya, saya beri Saya, kesempatan ya. Bu. Silakan Mbak Fitri, Mbak Vida, maaf ya. Saya nggak konsen karena lagi rapat. Silakan, Mbak.
Mbak Vina bisa mencobakan. Nanti teman-teman mencobakan ini ya, sheet berikutnya ya. Boleh random, boleh urut gitu. Silakan Mbak Vina sambil dijelaskan ke teman-temannya. Ini sama dengan if buka kurung. Sebentar. If buka kurung. Kecil juga nggak apa-apa teman-teman. Kayaknya dia nggak ini kok. Saya nggak case sensitif deh. Nah ini teman-teman diperhatikan ya. Kalau di Mbak Vina kan pakai koma. Ada nih beberapa yang pakai titik koma ya. Makanya kan kadang ada yang error tuh. Hati-hati. Kalau di situ tulisannya koma, ikutin aja pakai koma ya. Nanti mungkin ada yang beda titik koma gitu. Oke silakan Mbak dilanjut. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ada yang bingung nggak? Apa tadi? Pelan-pelan. Nggak usah buru-buru. Oke, silahkan dites, tarik ke bawah. Oke, di sini ya teman-teman ya. Udah. Nah ini ada ya teman-teman ya. Rumus dari Mbak Vina nih teman-teman. Cukup kompleks ya. Pakai if bertingkat nih malahan. Jadi ada teman-teman yang lebih simpel dari fungsi ini. Nah ini ya. Tapi ini nggak apa-apa teman-teman. Ini juga bisa. Ini pakai tadi ya. Jadi kita pakainya yang bertingkat atau if ganda di sini. Jadi teman-teman boleh nih kayak gini. Urutin dulu ya. Tapi ini cukup panjang mungkin agak apa kalau saya pribadi agak complicated ya. Lebih apa namanya? Kompleks dibandingkan sintaks yang kita kenalkan tadi. Nah, silakan Mbak Vina bisa mencatatkan nama sama NIM-nya di chat. Bu, saya boleh pakai yang lebih simpelnya nggak, Bu? Yang Ibu Boleh, contohin boleh. tadi. Boleh. Itu lebih sederhana, teman-teman. Oke, sebentar, Bu. Nanti sama ini ya, hati-hati ya, teman-teman ya. Tadi kalau nggak salah di Mbak Vina tadi saya agak buru-buru juga, belum ngecek ya. Nah, nanti mungkin lewat Mas Ardiansyah ini kita lihat bareng-bareng. Silakan, Mas. Oke, pertama kita tulis rumusnya. Terus kurung di Oke. Kemudian, oke. Nah, di sini ya. 70. Oke. Kemudian kondisi satu, oh ini pakai titik koma ya teman-teman ya, Yuk, berbeda ya, kebetulan. Oke, ini lulus. keterangannya lulus, oke. Tutup, Koma jangan lagi. lupa ya. Oke, Tidak tidak lulus. lulus. Ya, jangan lupa ya, petik ya teman-teman ya, kalau pakai teks itu. Silakan di enter, coba. Oke, ditarik aja mas ke bawah, coba. Ditarik pojok aja ke bawah. Oke, sip. Nah, kita tes ya teman-teman ya. 55 benar ya, tidak lulus ini benar ya teman-teman ya. Nah, ini tadi. Silakan Mas satu aja dipilih coba. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini tadi yang menimbulkan salah di kelas B teman-teman. Tadi saya minta cek lagi nih teman-teman. Untuk rekan-rekan kelas B tadi yang pagi itu buru-buru teman-teman. Di sini kan keterangannya coba teman-teman perhatikan ya. Dimintanya syarat kelulusan adalah nilai harus apa? Sama dengan atau di atas 70. Berarti apa? Tidak hanya di atas, tetapi ada nilai sama dengan. Jadi benar kayak Mas Ardiansyah ya. Jadi kita kasih sama dengan teman-teman. Tadi mungkin saya di Mbak Vina tadi agak cepat ya, jadi kurang memperhatikan. Jadi nanti teman-teman kalau di kelas B tadi, jadi langsung aja teman-teman lebih besar, tidak pakai sama dengan. Nah nanti teman-teman cek lagi ketentuannya. Kalau di sini ada sama dengan, maka diberi tambahan ya, sama dengan. Jadi karena nilai 70 ini termasuk lulus ya, gitu. Makanya nanti kan beda-beda bisa beda ketentuan ya, apalagi katanya nilai. Takutnya berbeda satu poin nanti nilainya jadi berbeda ya, apalagi kalau lulus sama tidak lulus kan signifikan ya. Makanya di situ saya minta teman-teman untuk lebih berhati-hati ya. Di sini ada sama dengannya tidak atau cuma lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini
contoh ini ya teman-teman ya. Yang ini yang if tunggal teman-teman. Contoh dari Mas Ardiansyah. Ini lebih simpel. Kalau Mbak Vina tadi boleh, tapi hati-hati ya karena pakai if ganda. Jangan lupa ditutup, nanti di closingnya ada 2 gitu-gitu ya. Karena lebih sedikit kompleks ya fungsinya gitu. Jadi hati-hati kalau pakai yang kayak Mbak Vina tadi. Oke, silahkan Mas Ardiansyah, nama sama nimnya di chat. Terima kasih ya. Silahkan teman-teman untuk bergeser ke sheet berikutnya. Contoh if 2, ada yang mau coba? Tidak? Boleh coba, Bu. Silahkan. Silakan Mas Nova. Untuk yang contoh berikutnya, kita urut aja kali nggak apa-apa ya teman-teman ya. Atau mau loncat gitu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Terserah teman-teman. Yang dicoba yang mana dulu. Silahkan. Ini yang mana? Contoh 2. Oke, silahkan Mas. Ini agak panjang ya. Hati-hati nanti. Oke, benar 1.500.000. Apa diskonnya? Apa diskonnya? Oke. 20, kemudian selanjutnya. Oke, di sini pakai titik koma ya teman-teman ya. Nanti dicek ya, punya masing-masing bisa berbeda ya. Silakan, Mas Noval kalau mau sambil ngejelasin boleh ya, silakan. Jadi teman-teman mencobakan yang belum dipresentasikan teman-teman kita ya. Jadi bisa apa? Coba sheet yang lain ya yang belum dicoba. Oke, 500.000. Oke. Oke, kemudian oke, yang terakhir ya. Kriteria terakhir, oke. Hati-hati, cek dulu deh. Tadi udah ditutup belum? Oh udah. Oke, tarik dulu ke bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita cek ya teman-teman ya. Benar ya, di atas 1 juta dapatnya berapa? 15 ya. 15%, yang kurang 0 ya. Tadi di atas 510, di atas 1,5 ada 20% ya. Nah, di sini coba Mas, sembari dicek Mas Noval, kalau misalkan di depan itu ya, tadi kan kita urutkan kalau kita, tadi saya sarankan kita urutkan dulu dari 20% ya, yang dengan nilai pembelian minimal 1.500.000. Coba Mas, kalau dihapus angka satunya, yang di A3 itu di depan sendiri, di if yang pertama, itu satunya dihapus. Angka satunya dihapus, diubah jadi, ini, maaf, yang ada di besaran diskon, di if-nya. Coba di back lagi aja, di back aja, oke. Nah, di situ angka satunya dihapus coba. Jadi 500 ya, kemudian diganti 10% tuh. Coba diganti 10%. Gimana kalau kita balik nih teman-teman? Kita urutin dari nilainya yang paling kecil itu. Coba di sini, kemudian yang kanan, nah tambah 1 juta, ini nilainya berapa tadi? 20 ya. Coba dites, di enter. Coba ditarik ke bawah. Tarik aja ke bawah. Oke. Nah ini teman-teman ya, kita dapat hasil yang tidak jelas ya teman-teman ya. Jadinya salah nih teman-teman. Makanya kenapa tadi saya sarankan kita gunakan untuk urutan yang besar dulu gitu. Termasuk nanti pakai if bertingkat ya. Itu lebih mending yang nilai yang lebih besar dulu teman-teman. Nah ini yang lebih benar ya. Tadi adalah contoh yang kurang tepat. Makanya saya sarankan teman-teman gunakan yang lebih tinggi dulu. Jadi kenapa enggak yang list 10 dulu ya, baru ke 20 nanti gitu. Makanya lebih lebih sesuai ya teman-teman ya. Teman-teman meli seperti ini ya kayak Mas Noval. Oke. Untuk yang diskon sudah, silakan Mas Noval, nama sama NIM-nya di chat ya. Terima kasih. Silakan teman-teman untuk sheet berikutnya atau mau random boleh. Silakan. Masih ada if 3, if tunggal, if ganda, if bertingkat dan if n. Silakan Mas Endriansyah. Ini yang mana? Oh, if 3. Oke, silakan.
Ini Bu, yang waktu. Oke, sudah terlihat, silakan. Mungkin bisa mau dihapus boleh, nggak dihapus juga nggak apa-apa. Nggak dihapus sambil dijelasin aja ke teman-temannya boleh. Oke, sambil dijelasin boleh. If, terus apa? Nilainya, kemudian Kurang dari, kalau kurang dari 8, ini di apa? mutlak ya, Mutlak. absolut. Biar nggak pindah nih teman-teman. Kemudian apa tuh? Kriteria true yang benarnya dulu. Apa? Tepat waktu, oke. Jangan lupa ditutup petik ya. Boleh petik 1, boleh petik 2. Tapi yang penting jangan lupa dikasih kutipnya ya, dibuka sama tutupnya. Oke, ditutup kurung. Oke, coba dites. Ditarik drop ke bawah. Coba. Nah, seperti ini ya teman-teman ya hasilnya ya. Dimana kita cek ya, yang nilainya lebih dari pukul 8 dihitung terlambat gitu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Yang ini simpel teman-teman karena ini if tunggal ya tadi ya kayak lulus tidak lulus gitu ya. Jadi nggak usah dibikin yang agak ini bertingkat karena nanti perlu pengecekan kan. Kalau ini lebih simpel. Silahkan Mas Hendriansyah, nama sama NIM-nya di chat. Terima kasih. Silahkan teman-teman ada if tunggal, ada if ganda. Oh ya, ada Mbak Nur Hasnah. Silahkan Mbak. Mau yang mana? Boleh. Ini ada apa namanya? Ada beberapa lagi. Silahkan teman-teman. Bisa pilih. Tadi kita sampai di if 3, silahkan untuk yang belum, mau yang mana? Oke, yang ini silahkan. Mau sambil dijelaskan boleh, silahkan. Oke, kemudian true yang pertama apa? Kemudian false-nya apa? Nilai false-nya. Bebas, nggak harus sama yang itu boleh. Mau buruk, mau tidak baik gitu sama. Terserah teman-teman. Coba dites. Oke. Sini ya teman-teman ya. Jadi dengan tadi ya, karena di sini nggak ada ketentuannya ya. Kita pakai ketentuan yang di presentasi tadi ya. Kalau nilainya lebih besar dari 5.000, kita kategorikan baik ya. Kalau gagal berarti buruk ya. Kalau salah masuk ke buruk gitu. Oke, silakan Mbak Nur Hasna, nama sama NIM-nya di chat. Silakan teman-teman yang mau mencoba untuk beberapa soal berikutnya. Silakan teman-teman. Udah mau coba? Oh ya, Mas Rofik, silakan Mas Rofik. Bisa sambil share screen. Oke, tes dulu. Ini hati-hati ya, if ganda jadi agak panjang. Jadi teman-teman. Oke, kemudian apa? Operatornya dulu. Oke. Mungkin saran saya diurutin aja, Mas Rofik. Dari nilai terbesar dulu, kategori terbesar, baru nanti ke berikutnya, yang kecil-kecil. Jadi jangan random. Kalau random takutnya nanti malah bingung. Nilainya berapa dulu gitu. Oke, nge-lag. Hati-hati ya. Karena lagi emang kadang-kadang ini ya, koneksi. Ada ini ya, hujan deras berarti ya. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Terang aja teman-teman. Di sini masih banyak orang juga, jadi saya nggak diusir. Kemarin udah pada bubar soalnya teman-teman. Santai saja Mas, tenang saja. Ada masalah ya Mbak mental? Bentar. Kalau udah stabil aja dulu, bentar. Semoga nggak mental ya koneksinya. Kadang-kadang itu ya, kalau koneksinya nggak stabil akhirnya keluar teman-teman dari ininya, eh dari Zoom-nya. Di mana dari jumlahnya sama dari personilnya siapa aja kata silakan.
Mas Rofik masih bisa apa tidak? Atau mungkin tadi ya if ganda bisa dilewati dulu. Nanti kalau Mas Rofik mau coba lagi, teman-teman bisa coba berikutnya. Silahkan. Kalau yang sudah mencoba boleh. Caranya yang udah gitu ya. Tadi nggak apa-apa. Ada yang mau coba tidak yang lain. Kalau apa namanya di Mas Rofik belum bisa, mungkin geser dulu nggak apa-apa. Sheet berikutnya itu. Silahkan. Ada yang mau coba tidak? Untuk beberapa soal berikutnya. Emang agak panjang sih yang ini. Teman-teman harus ini ya, lebih ekstra cek yang ini. Silahkan. Yang mana? Yang lain? Kesulitan tidak? Ada agak kesulitan nih, yang if ganda. Atau if bertingkat tadi ya. Ada if and juga, teman-teman. Silahkan tadi. Masih ada if ganda, if bertingkat, sama if and. Ada nggak yang lain? Oh, Mas Taufik sudah kembali nih. Oke, silahkan. Oke. Nah, di sini, oke, if ganda ya. Pelan-pelan. Mau di typing lagi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Di sini gimana? Oke. 10.000. Oke. Sambil dijelasin boleh ya. Tapi kalau memang koneksinya stabil. Tapi kalau enggak apa-apa. Mhm. Hati-hati ya, yang ini agak panjang. Itu saja dulu. Hati-hati, dipisah dulu. Hati-hati nge-lag kayaknya. Oke. Jangan lupa ditutup. Jadi tutupnya, tutup closingnya. Oke, coba. Nah ini coba apa nih? 3.000 nih teman-teman. Yang 3.000 belum dikasih. Itu dikasih satu lagi. Itu kan lebih dari 3.000 tuh. Nah, satu kriteria itu kurang satu kriteria. Yang kategori 3.000 apa? Dikasih keterangan. Terserah namanya boleh, bebas. Apa tadi buruk, kemudian yang baru berikutnya buruk sekali gitu. Oke nih, sangat-sangat nih. Hati-hati. Closingnya soalnya dia double if ya. Hati-hati ya. Cukup banyak tandanya if-nya. Hati-hati ya. Coba cek dulu. Sangat buruk if ini ya. Mendingan gimana? Ini tadi keluar nggak false-nya? Salah ya? Oh nggak bisa Bu. Oke. Itu pakai ini aja. Jadi nggak usah pakai 3.000. Dihapus aja.
Nah, itu if-nya. Kan tinggal else yang terakhir ya, teman-teman. Else yang terakhir itu adalah kondisi yang tidak masuk di ketiga if-nya. Jadi di sini dihapus saja if barunya. Jadi cukup 3 if aja. Tadi benar, nggak apa-apa. Sangat-sangat buruknya aja tadi nggak usah dihapus. Nah, itu langsung aja keterangan terakhir. Keterangan kondisional yang terakhir yang belum dapat nama tadi. Dikasih nama apa? Terserah. Langsung aja dikasih namanya apa. Petiknya aja. Petik gitu. Petik. Namanya apa tadi? Sangat-sangat buruk gitu. Udah langsung aja. Lagi ini kayaknya. Dipetik. Coba pakai petik. Silakan petik 1, petik 2 sama aja. Petik kutipan ya. Nanti situ dikasih keterangan terserah namanya apa. Yang berbeda dari 3 ini ya. Kan baik sekali, baik, kemudian apa? Sangat buruk boleh. Nah ini di closing 3 ya. Coba hati-hati. Closingnya bisa nggak? Pelan. Coba dilihatin. Nah, coba sebentar dipilih dulu apa ininya sangat buruknya biar teman-teman lihat kodenya ya, sintaksnya. Coba bentar ya. Nah, ini teman-teman. Ini adalah salah satu contoh penggunaan if ganda ya tadi saya sama if bertingkat sama ya. Jadi kayak gini, kayak Mas Rofik ya. Kita list dulu. Jadi tadi ya, kita bikin kriteria yang paling tinggi. Misalkan lebih besar dari 10.000, kita kategorikan baik sekali. Kemudian teman-teman listing yang kedua, if kedua. Jadi 5.000, misalkan kita kategorikan baik. Kemudian kategori 3, misalkan buruk sekali gitu ya teman-teman ya, lebih dari 3.000. Tapi kenapa tadi false ya? Karena masih ada nih teman-teman, kan tadi nilainya apa? Bukan lebih besar sama dengan 3.000. Maka angka 3.000 ini kemana? Kan nggak ada keterangannya. Makanya tadi keluarnya false gitu. Nah, oleh karena itu saya minta tadi Mas Rofi kasih satu lagi deh keterangan gitu. Tapi nggak usah di if teman-teman. Cukup tambah aja kayak yang tadi diskon tadi kan ada 4 ya. Ada diskon yang 20, 15, 10 sama kita kasih 0. Untuk mengakomodir yang tidak masuk di dalam ketiga kriteria if gitu. Makanya kita tinggal tambah aja sangat buruk misalkan. Nah, ini nanti tinggal di drag aja ke kanan atau ke kiri ya tadi ya. Untuk ini ya tabel apa kolomnya maaf. Oke, silahkan yang ke toilet. Oke, terima kasih Mas Rofik untuk contohnya. Silahkan ya dicatatkan nama sama NIM-nya. Terima kasih. Silahkan teman-teman ada if bertingkat dan if and. Silahkan. Sebenarnya nggak cuma if and ya. Jadi ada if apa tadi kita or ya, kemudian not itu. Nanti saya berikan contoh yang di ini ya pertanyaan teman-teman kelas S1 ya. Ada 2 nilai gitu buat gambaran teman-teman tapi nggak di dalam soal. Silahkan teman-teman untuk 2 sheet berikutnya. Yang sheet if bertingkat sama teman-teman dengan yang if ganda ini modelnya. Jadi diurutin aja gitu. Silahkan teman-teman yang sudah ready atau mau ke if and dulu boleh. Silahkan. Mau yang mana dulu? Tadi di kelas B sapu bersih teman-teman. Klaris ya semua sheet dicoba gitu. 1 mahasiswa 1 sheet tadi teman-teman di kelas B. Silahkan teman-teman kelas A. Untuk yang belum, oke, Mbak Laduni, silahkan bisa share screen. Bentar ya teman-teman ya, sambil casnya habis baterainya. Silahkan Kak. Ini yang mana dulu? Oh, pakai event dulu boleh, silahkan. Mau yang event dulu. Bentar ya, saya sambil ngecas. Ini baterainya kayak mati tiba-tiba. Silahkan, mungkin sambil dijelaskan boleh. Kesulitan nggak untuk menjelaskan? Ya, ini kalau yang pertama itu if, terus sama n, terus B3 lebih besar dari 70. Oke. Terus koma C3 yang 75 lebih besar dari 70, koma lagi D3-nya lebih besar 70, koma lagi lulus, koma tidak lulus baru ditutup kurung. Jadinya tidak lulus. Oke, jadinya tidak lulus. Kenapa tidak lulus?
Tahu tidak kenapa tidak lulus? Kenapa masuk kategori tidak lulus? Coba dilihat nilainya, coba. Bisa tidak melihat nilainya? Saya lupa yang di kelas A, saya nggak tanyain yang di depan, tapi saya tanyain yang nomor 2. Silakan teman-teman. Kenapa tidak lulus? Coba dilihat. Karena nilainya harus di atas 70 semua, Bu. Oke, di atas 70 semua. Ada yang salah, Mas Robi? Silakan. Apa yang salah, Mas Robi? Yang salah nilai keberapa, Mas Robi? Yang salah. Nilai ketiga, Bu. Oke, 62 ya. Silakan ya. Mas Robi mencatatkan nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih. Kita lanjut untuk yang kedua nih. Mungkin mau ada teman lain atau mau Mbak Laduni dilanjut? Boleh, silakan. Mas, mau Mbak Laduni? Boleh. Kalau mau Mbak Laduni silakan. Sambil dijelaskan ke teman-teman untuk if or-nya gimana? Itu if or-nya gimana? If, terus or, terus yang B4 yang Dani ini 80, lebih besar 70, terus koma, yang Daninya yang 50, yang C4, terus koma lagi, D4 67, lebih besar dari 70, koma, petik lulus, koma, tidak lulus. Jadi hasil lulus. Kenapa lulus? Pertanyaan saya sama kayak tadi. Kenapa lulus? Coba. Ada yang bisa? Mbak Laduni boleh, teman-teman yang lain boleh. Yang belum coba boleh dijawab. Kenapa lulus gitu teman-teman? Boleh? Oke. Yang mana? Gimana kata? Yang mana? Nilai berapa? Nilai berapa? 180. Oke. Ini Mbak siapa tadi? Maaf. Nah, Mbak Nur Hasna ya. Silahkan ya nama sama NIM-nya dicatatkan lagi. Boleh nih. Nah, ini udah coba 2 nih teman-teman ya Mbak Laduni ya. Oke, yang ketiga gimana? Yang Joanna ketemu nggak Pak? Ketemu tidak? Atau kesulitan? Dicoba dulu, boleh? Oke, pakai note ya. Oke, 93. Tidak lulus, oke. Lulus. Oke. Ditutup coba. Dites dulu. Nah, kenapa Juana lulus? Coba. Ada yang bisa menjelaskan? Coba Mbak Laduni ditahan dulu ya. Ada yang bisa nggak? Ya, selain Mbak Laduni coba. Yang lain gimana? Kenapa di perhitungan di atas 70 dan nilai Joanna itu 93. 93 di atas 70 ya. Berarti Iya. lulus ya. Tapi di sini kenapa pakai not ya? Not gimana? Bisa ngejelasin nggak Mbak untuk notnya? Dinotkan tadi ya. Kita notkan. Silahkan. Mbak Sabila ya tadi ya. Kalau nggak salah di saya kepotong namanya. Maaf ya. Ini yang baru menjawab siapa? Mbak siapa? Mbak Sabila, Bu. Mbak Sabila. Karena nilainya benar, makanya pakai not. Oke, not ya teman-teman ya. Jadi, oke Mbak Sabila silahkan ya. Nama sama NIM-nya bisa dicatatkan di chat. Terima kasih ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nanti rangkumannya ya. Tunggu dulu ya Mbak Laduni ya. Jangan di-close dulu. Jadi contoh pertama tadi ya teman-teman ya, kita menggunakan N ya teman-teman ya. Di mana N? Jadi kita lihat nih teman-teman perhitungan dari Mbak Laduni ada satu nilai nih. 62 ya tadi ya, yang diidentifikasi teman kita ada nilai yang kurang. Di mana tadi kan kita minta semua. Kalau semua itu berarti pakai N. N-nya harus benar semua, maka hasilnya adalah benar. Sedangkan untuk yang kasus yang kedua, sini kita menggunakan OR ya. OR itu tadi gimana? Kalau ada satu yang salah nggak apa-apa ya teman-teman ya. Asalkan tadi apa? Di sini ada satu nilai yang benar. Makanya kita pakai OR ya. Kebetulan nilainya apa? 80 memenuhi ya di atas 70 gitu. Makanya kenapa dia dapat kriteria lulus. Selanjutnya yang terakhir ini paling hati-hati tadi ya saya sampaikan ya karena di negasi atau dibuat lawannya ya. Jadi di sini kan tadi 93 ini lulus kan ya.
Nah, tapi teman-teman tuliskan di dalam not, maka di situ harus dibalik ya. Kalau lawannya lulus apa? Tidak lulus, maka diletakkan di true value-nya tidak lulus dulu. Nah, oke. Silakan Mbak Laduni dicatatkan nama dan NIM-nya di chat ya. Terima kasih banyak. Oke. Silahkan ya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya tadi sudah mencobakan. Bagi yang tadi sudah aktif bisa mencatatkan ya nama sama NIM-nya di chat. Kemudian saya ulas sedikit ya teman-teman ya. Contoh pertanyaan dari teman-teman kelas A ya terkait dengan kombinasi kalau misalkan ada dua nilai gitu gimana gitu ya. Ini saya berikan contoh nih teman-teman ya biar sekalian sharing. Pokoknya nanti saya lupa. Nah ini ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa melihat ya ada contoh nih teman-teman. Ini tadi yang di atas ya. Nah di sini saya buat nih teman-teman ada contoh ya. Misalkan teman-teman bisa mengkombinasikan ya OR dan AND nih teman-teman. Jika teman-teman diminta misalkan dua nilai ini harus di atas 70. Misalkan diminta nilai 1 dan nilai 2 nih. Kita dapat nilai 1, nilai 2. Nah, di sini ya. Ini ada saya buat dua kondisi teman-teman. Jika misalkan kondisinya lulus, jika yang satunya tidak lulus. Misalkan seperti ini ya. Nah, di sini kenapa saya buat seperti ini? Contohnya ya, misalkan untuk nilai tadi kan kita diminta dua nilai harus di atas 70. Berarti dua nilai harus posisinya apa? Benar ya teman-teman ya. Gimana kalau kita tahu kalau harus benar semua pakai apa? Pakainya N. Maka kita taruh dulu N di sini. Kita update nilai yang harus benar tadi. Misalkan B13 dan C13. Lebih dari nilainya 70. Kemudian kalau misalkan hanya dua nilai, berarti ada nih satu nilai yang salah nggak apa-apa ya. Nah, salah nggak apa-apa ini pakai apa? Pakai OR. Maka saya bungkus ya N-nya dengan if OR-nya. Ada OR-nya teman-teman di luar. Baru saya tes nilai 3 ini di dalam OR-nya gitu. Itu. Nah, di sini nanti kan kondisinya gini teman-teman. Tadi ya, nilai 80 lebih besar dari 70. Nilai 75 benar ya, lebih besar dari 70. Ini dua-duanya benar nih teman-teman. Berarti hasilnya apa? Benar ya. Kita tes OR benar dengan nilai ini ya teman-teman ya. Kita OR-kan ya teman-teman ya. OR nilainya apa? Di 3 tadi ya. Salah ya teman-teman ya di sini ya. OR-nya benar sama salah ya teman-teman ya. Di sini. Kalau tadi benar sama salah apa? Saya cocokkan di sini aja tadi. Di sini saya balik lagi pakai ini ya. Saya share all kan nih. Bentar. Saya balik share ini. Yang ini teman-teman. Nah, tadi apa? Bentar ya. Benar sama salah apa teman-teman? Benar ya. Kalau pakai OR, maka di sini hasilnya adalah lulus teman-teman. Benar ya. Itu. Kan masuk ke true value. Nah, ini sama. Kayak gini coba kalau yang salah ya teman-teman ya. Misalkan untuk kasus yang salah di sini misalkan dua nilai ya teman-teman ya 70 dan 75. Kenapa nilainya tidak lulus? Karena di sini B16 70 apakah lebih besar dari 70? Tidak ya, karena pas di 70-nya. Maka yang ada di dalam N ini kan gagal teman-teman, berarti salah ya. Maka kalau di sini salah, kita ketemu out lagi teman-teman. Nilainya kurang, OR-nya salah ya. Salah dengan salah apa tadi kita lihat di sini? Salah dengan salah adalah salah. Maka hasilnya adalah tidak lulus gitu. Nah, hal ini juga sama teman-teman. Tadi saya pasangkan dengan beberapa nilai. Misalkan kita geser ya, N1 sama N3 gitu. Sama. Cuma nanti teman-teman pindah aja ya posisinya. Misalkan di sini ya. Di sini gitu ya. Jadi B14 dengan kita bandingkan di 14 yang di update N. Nah, kuncinya kalau yang ada di N itu harus benar teman-teman. Kalau hasilnya mau benar. Kemudian kalau OR sama kayak tabel logika tadi. Oh ya, hati-hati. Jadi ada yang salah, boleh nih teman-teman mau benar salah, itu hasilnya benar, salah benar, ini juga benar kalau pakai OR. Tapi kalau pakai N, ini harus benar semua nih teman-teman, kalau mau hasilnya benar gitu. Kalau ada yang salah, dia tidak mentolerir. Nah itulah. Jadi kita kombinasikan untuk misalkan kasus dua nilai. Ini tadi saya coba cuman geser nilainya aja. Nah ini untuk contoh referensi teman-teman ya. Kebetulan di kelas S1 ada yang tanya, kalau nilainya 2 gimana Bu? Gitu. Nah, teman-teman bisa pakai seperti ini. Nah, saya kira demikian teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Ada yang ditanyakan tidak? Nanti silakan ya teman-teman bisa beralih ke ini ya, tesnya ya, yang belum mengerjakan ya. Di tesnya
Nanti teman-teman masih bisa mengerjakan sampai pukul berapa nih? Udah banyak yang mengerjakan ya. Nanti yang belum silahkan masih bisa mengerjakan sampai 5.30 ya. Nah, sebelum kita closing, silahkan teman-teman yang bisa join untuk on cam. Ada pertanyaan tidak? Kalau ada yang ada pertanyaan, saya persilahkan. Tapi kalau tidak sih, nggak apa-apa. Jadi untuk dokumentasi aja ya teman-teman ya. Silahkan yang mau join foto bersama, bisa on cam. Sebelum nanti teman-teman mengerjakan. Untuk yang belum, silahkan. Silahkan teman-teman. Yang kelas kita lebih cepat teman-teman, kelas B lebih cepat teman-teman. Saya nggak tahu kelas A mungkin karena nggak ini ya, apa namanya, bukan saya pengampu utamanya, jadi mereka kayak agak asing gitu. Jadi agak lama tadi di kelas teman-teman, termasuk cepat, masih sisa 30 menit. Nah, nanti bisa untuk mengerjakan ya. Saya hitung mundur untuk sheet 1 ya. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya save dulu ya, sebentar. Mohon maaf ya sampai agak sorean nih. Persiapan sampai teman-teman ngabuburit ya. Bentar ya, saya simpan dulu. Oke. Nilainya sudah teman-teman dan nilainya juga bagus-bagus ya. Untuk UTS apa? UTS ya. UTS-nya bagus-bagus teman-teman, udah keluar semua, nilainya tidak ada yang remedi. Saya hanya mengecek ada beberapa hal ya. Nanti mungkin saya bisa kasih feedback ya nanti kalau nilainya saya rilis sebentar. Sheet 2 saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya, saya save dulu. Oke. Jadi gini teman-teman, kenapa kemarin mungkin nilainya kurang maksimal ya di teman-teman, kayak misalkan kemarin ya pakai fungsi, rumus itu saya ada menemukan ya teman-teman nggak pakai rumusnya. Jadi cuman angka aja, makanya nilainya kurang dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Tapi overall nilainya banyak yang 100 kok teman-teman. Di kelas A bagus-bagus sih. Alhamdulillah saya juga mikirnya keren-keren teman-teman. Dan teman-teman juga nilainya ini ya, tugas-tugas teman-teman juga mengumpulkan. Jadi dari kombinasi nilai yang teman-teman kumpulkan itu menyetabilkan nilai akhirnya. Jadi nggak ada masalah. Rata-rata 100 sih teman-teman. Beneran. Jadi bukan karena saya terus males ngoreksi, nggak. Koreksinya udah selesai semua. Sampai 12 ya kemarin ya. Apa? 10, maaf. Sampai 10. Hanya saja ini ya, apa namanya, mungkin yang kurang-kurang beberapa hal. Kayak tadi ya, kurang kasih nama range, gitu-gitu doang sih. Hal-hal kecil yang teman-teman kelewatan. Tapi overall teman-teman sudah mengerjakan. Terima kasih banyak. Mungkin demikian ya untuk kelas kita hari ini. Saya mohon maaf ya kalau misalkan dalam penyampaian ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya cukupkan ya kelas hari ini. Nanti silakan dilanjutkan untuk mengerjakan tesnya ya bagi yang belum gitu. Bagi yang sudah mungkin bisa mempersiapkan untuk berbuka ya. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Oke, saya tutup ya kelasnya ya. Terima kasih.